Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'du. Kami dari kelompok 2 eh, pada mata kuliah ini kami akan mempresentasikan materi Tarikh Ar-Ruwah pada mata kuliah Software Hadis yang diampu oleh Pak Ahmad Dahlan. Adapun anggota kami dari kelompok 2 yakni saya sendiri Ahmad Syauqi, kemudian Dian Prasetyo, kemudian Muhammad Qadizaka dan Rehan Zudi Siregar. Langsung saja. Adapun matan hadis pokok yang menjadi pokok ulasan kami dalam Tarikh Ar-Ruwah yakni hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh 3 golongan alaihi wasallam qal yatsba'ul mayyitu salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u thnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dari Anas radhiyallahu anhu dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mayat itu diikuti oleh 3 golongan sampai dikubur, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 di antaranya akan kembali pulang dan 1 tetap bersamanya di kubur. Keluarga dan hartanya akan pergi kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Selanjutnya, dalam hadis sebelumnya kami mendapatkan skema sanad dari Al-Bukhari, di mana terdapat 6 rawi. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm, kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian Al-Humaidi, kemudian sampai Mukharrij, yakni Imam Al-Bukhari. Selanjutnya kepada saudara Zaka dipersilakan. Baik, melanjutkan daripada saudara Sauki, yakni yang biografi dan penilaian jarh wa ta'dil bagi Anas bin Malik. Nama rawi Anas bin Malik bin An-Nazar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar Al-Ansari. Untuk kunyah atau panggilannya yakni Abu Hamzah. Nasab An-Najjari Al-Madani. Untuk tempat tanggal lahir tidak ditemukan pada kitab Tahzib Al-Kamal. Kemudian tempat tanggal wafat yakni Basrah. Ada yang mengatakan pada 90 Hijriah, 91 Hijriah, 92 Hijriah, dan 93 Hijriah. Berbeda pendapat. Kemudian untuk keluarga rawi, ibunya bernama Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram. Untuk hubungan rawi dengan Nabi Muhammad, yakni sebagai sahabat dan pelayan Nabi selama 10 tahun di Madinah. Penilaian daripada Imam Al-Bukhari, yakni hujjah dalam membantah kalangan ahli bid'ah. Kemudian dari Ali bin Al-Ja'di, orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menurut Abu Dawud At-Tayalisi dari Syu'bah dari Anas bin Sirin, yakni orang yang paling baik sholatnya, baik di perjalanan maupun di rumah. Untuk daripada guru-guru Anas bin Malik, yang pertama nih, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Usaid bin Hudair, kemudian Sabit bin Qais bin Syammas, dan lain-lain. Kemudian untuk murid dari Anas bin Malik, yang pertama Aban bin Salih, kemudian Aban bin Abi Ayyas, kemudian Ibrahim bin Maisarah, kemudian Azhar bin Rashid, dan lain sebagainya. Untuk biografi dan
penilaian jarh ta'dil Abdullah bin Abi Bakar akan dibacakan oleh saudara Syauqi. Baik, terima kasih Zaka. Selanjutnya biografi dan penilaian jarh wa ta'dil bagi Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm. Nama rawi yakni Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari. Kunyah beliau yakni Abu Muhammad, ada juga yang mengatakan Abu Bakar. Adapun nasab beliau yakni Al-Madani. Tempat tanggal lahir tidak kami temukan dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kemudian tanggal wafat, beliau wafat pada tahun 135 Hijriah. Ada juga yang mengatakan pada 130 Hijriah pada usia beliau yang ke-70 tahun. Mengenai keluarga rawi, dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal kami tidak menemukan mengenai siapa keluarga Abdullah bin Abi Bakar kecuali beliau tidak memiliki keturunan sampai beliau meninggal. Kemudian mengenai penilaian jarh wa ta'dil. Menurut Abdurrahman bin Qasim dari Malik bahwasanya Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm merupakan orang yang banyak meriwayatkan hadis dan orang yang jujur. Kemudian dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal dari ayahnya yakni Imam Ahmad bahwasanya ucapannya Abdullah bin Abi Bakar ini merupakan penyembuh atau obat hati. Dari Ishaq bin Mansur ia berkata bahwa Abdullah bin Abi Bakar ini orang yang siqah dari riwayat Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim. Menurut An-Nasai, beliau merupakan orang yang thiqah dan sabat, yakni sangat kokoh, kuat dan dalam periwayatan hadis. Kemudian menurut Muhammad bin Sa'ad, Abdullah bin Abi Bakar ini merupakan orang yang thiqah dan banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abdullah bin Abi Bakar ini merupakan orang Madinah, qadi dan thiqah. Qadi ini yakni hakim. Selanjutnya, para guru dari Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm. Yang pertama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Habib bin Hindi bin Asma al-Aslami. Kemudian Humaid bin Nafi', Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian Sulaiman bin Yasar dan lain sebagainya. Selanjutnya, para murid dari Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm. Yang pertama, Ishaq bin Hazim Al-Madani. Yang kedua, Ismail bin Ulayyah. Kemudian Hamad bin Salamah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan bin Uyainah. Dan seterusnya. Mengenai biografi, jarh wa ta'dil dan guru serta murid dari Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm bisa kita lihat dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal karya Imam Yusuf Al-Mizzi. Selanjutnya biografi Sufyan bin Uyainah dan Al-Humaidi kepada saudara Dian Prasetyo. Dipersilakan. Baik, untuk biografi Sufyan bin Uyainah. Nama dari Sufyan bin Uyainah yaitu Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran. Kunyahnya yaitu Abu Muhammad. Maksudnya Al-Hilali Al-Kufi. Beliau Sufyan bin Uyainah lahir pada tahun 107 Hijriah pada malam pertengahan bulan Syaban. Selanjutnya Sufyan bin Uyainah wafat di Mekah pada hari Sabtu di bulan Rajab pada tahun 198 Hijriah pada umur ke-91 tahun. Dan ada juga yang mengatakan pada tahun 197 Hijriah. Keluarga rawi, nama kakek Sufyan adalah Maimun. Ayah Sufyan, Uyainah, memiliki kunyah Abu Imran. Ia memiliki 10 anak yang bekerja sebagai pembuat kain halus atau khazazin. 5 di antara mereka menjadi perawi hadis, yaitu Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Uyainah, Muhammad bin Uyainah, Adam bin Uyainah, dan Imran bin Uyainah. Hubungan rawi, maula atau bekas budak dari Muhammad bin Muzahim, saudara dari Ad-Dahhak bin Muzahim. Selanjutnya penilaian jarh wa ta'dil dari Sufyan bin Uyainah. Ali bin Al-Madani berkata Sufyan bin Uyainah itu orang yang paling teliti di antara murid-murid Imam Az-Zuhri. Selanjutnya Ahmad bin Abdul Al-Ajli
mengatakan Sufyan bin Uyainah itu siqah dan kokoh dalam periwayatan hadis. Sebagian ahli hadis mengatakan orang yang paling teguh dalam periwayatan hadis dari jalur Az-Zuhri. Ia, Sufyan bin Uyainah, itu baik dalam bertutur kata dan dianggap sebagai orang yang bijak di antara kalangan ahli hadis. Selanjutnya Yunus bin Abdul A'la mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah, selanjutnya yaitu Yunus bin Abdul A'la berkata, aku mendengar dari Asy-Syafi'i berkata, Malik dan Sufyan bin Uyainah merupakan dua pasangan yang setara dalam athar atau riwayat hadis. Selanjutnya, Ali bin Al-Madani berkata, aku mendengar Bishr bin Al-Mufaddal berkata, tidak ada lagi di bumi ini orang yang menyerupai Sufyan bin Uyainah. Selanjutnya, Harmalah bin Yahya, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mahir dalam berfatwa darinya, dari Sufyan bin Uyainah. Selanjutnya yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani berkata bahwa Sufyan bin Uyainah itu merupakan seorang yang siqah terpercaya, al-hafiz atau penghafal hadis, faqih, seorang ahli fikih, imam dan hujjah. Orang yang paling kuat hafalan hadisnya dari jalur riwayat Amr bin Dinar. Tetapi pada masa tua, daya hafalnya berubah. Terkadang ia melakukan tadlis atau penyamaran sanad, tetapi hanya dari perawi yang terpercaya. Selanjutnya yaitu para guru dari Sufyan bin Uyainah. Di sini dapat kita lihat ada banyak sekali guru dari Sufyan bin Uyainah, yaitu beberapa di antaranya ada Abban bin Taglib, selanjutnya Ibrahim bin Uqbah, selanjutnya ada Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, selanjutnya ada Ibrahim bin Muslim Al-Hajri, dan seterusnya. Selanjutnya murid dari Sufyan bin Uyainah. Di sini dapat kita lihat beberapa murid dari Sufyan bin Uyainah, yaitu beberapa di antaranya ada Ibrahim bin Bashar Ar-Rumadi, selanjutnya ada Ibrahim bin Dinar At-Tammar, selanjutnya Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari, selanjutnya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Fajari, dan seterusnya. Terkait dengan biografi, jarh wa ta'dil, dan guru serta murid dari Sufyan bin Uyainah dapat kita temui dalam kitab Tahdzib Al-Kamal fi Asma'ir Rijal karya Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Miji, serta dalam kitab Taqrib At-Tahdzib dalam karya Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Selanjutnya yaitu biografi dari Al-Humaydi. Nama asli beliau yaitu Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Ubaidillah bin Usamah bin Hamid bin Zuhair bin Al-Harith bin Asad bin Abdul Uzza. Kunyahnya Abu Bakar, Nasab, Al-Quraisy, Al-Asadi, Al-Humaydi, Al-Makki. Tempat tanggal lahir kami tidak dapat menemukan dalam kitab Tahdzib Al-Kamal fi Asma'ir Rijal maupun dalam kitab Taqribut Tahdzib. Selanjutnya yaitu beliau Al-Humaydi wafat di Mekah pada tahun 219 Hijriah, dan ada juga yang mengatakan pada tahun 220 Hijriah. Selanjutnya penilaian jarh wa ta'dil bagi Al-Humaydi. Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa Al-Humaydi itu merupakan seorang imam. Abu Hatim berkata, orang yang paling kuat hafalan hadisnya dari jalur Ibnu Uyainah, pemimpin sahabat Ibnu Uyainah, imam yang siqah. Selanjutnya Abdullah bin Ja'far mengatakan dari Ya'qub bin Sufyan, orang yang paling tulus pada Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya ada Muhammad bin Sa'ad mengatakan sahabat dan perawi utama dari Ibnu Uyainah, siqah dan banyak meriwayatkan hadis. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Al-Humaydi itu merupakan seorang yang siqah atau terpercaya, al-hafiz atau penghafal hadis, dan faqih atau ahli fikih. Selanjutnya dari guru dari Al-Humaydi yaitu dapat kita temukan beberapa di antaranya ada Ibrahim bin Sa'ad,
Selanjutnya ada Abu Damrah Anas bin Iyad. Selanjutnya ada Bishr bin Bakar At-Tanisi. Selanjutnya ada Usamah Muhammad bin Usamah dan seterusnya. Selanjutnya murid dari Al-Humaidi, yaitu ada Imam Al-Bukhari, Ibrahim bin Salih Asy-Syirazi. Selanjutnya ada Abu Al-Azhar Ahmad bin Al-Azhar An-Naisaburi. Dan selanjutnya ada Ismail bin Abdullah Al-Asbahani Samawi dan seterusnya. Terkait dengan biografi, penilaian jarh wa ta'dil, guru dan murid dari Al-Humaidi dapat kita temukan dalam kitab Tahdhib Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, karya dari Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, serta kitab Takrib At-Tahdhib, karya dari Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Selanjutnya yaitu biografi dari Imam Al-Bukhari akan dilanjutkan oleh saudara Rehan. Baik, saya akan melanjuti tentang biografi Imam Bukhari. Ia memiliki nama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Ada juga yang mengatakan Bazdizbah. Kunyah beliau yakni Ibnu Al-Ahnaf atau Abu Abdillah bin Abil Hasan. Nasab beliau yakni Al-Ju'fi maulahum atau Al-Bukhari atau Al-Hafiz. Tanggal lahir beliau yakni hari Jumat 12 Syawal tahun 194 Hijriah. Tempat tanggal wafat beliau yakni di Hartang, sebuah desa di daerah Samarkand, negara Uzbekistan. Yaitu ia wafat pada hari Jumat bulan Syawal tahun 256 Hijriah pada malam Idul Fitri. Ketika itu beliau berumur 62 tahun kurang 13 hari. Keluarga beliau tidak ditemukan dalam kitab Tahzibul Kamal. Hubungan rawi yakni Al-Ju'fi maulahum, yaitu bekas budak dari kabilah Al-Ju'fi. Negeri perjalanan rawi yaitu Khurasan, Al-Jibal, daerah pegunungan, seluruh kota di Irak, Hijaz, Syam dan Mesir. Kemudian ada penilaian jarh wa ta'dil bagi Imam Bukhari. Pertama, pendapat Ahmad bin Sayyar Al-Marwazi yang mengatakan bahwa ia adalah orang yang cerdas dan tajam pandangannya di bidang hadis. Ia memiliki pengetahuan yang baik, hafalan yang kuat, dan ia juga mendalami fikih. Kemudian Muhammad bin Bashar mengatakan bahwa ia pemimpin dari para fuqaha atau ahli-ahli fikih. Bandara Muhammad bin Bashar mengatakan juga bahwa Imam Bukhari adalah penghafal ilmu dunia. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi mengatakan bahwa Imam Bukhari juga ahli fikih atau fuqaha umat sekarang atau umat ini. Kemudian Abu Ali Salih bin Muhammad mengatakan Imam Bukhari adalah orang Khurasan yang paling cerdas. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan ia adalah orang yang paling berilmu. Abdan mengatakan bahwa Imam Bukhari tadi adalah orang yang lebih tajam pandangannya. Nu'aim bin Hamad mengatakan bahwa Imam Bukhari tadi adalah ahli fikih atau ahli fuqaha. Kemudian yang terakhir ada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mana ia mengatakan bahwa Imam Bukhari adalah gunung hafalan atau sangat kuat hafalannya dan imam dunia di dalam bidang fikih dan hadis. Kemudian ada para guru dan dari para guru dari imam-imam Bukhari. Yang pertama, di dalam kitab Jami'us Shahih ditemukan yang pertama guru beliau Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami, Ibrahim bin Musa Ar-Razi, Ahmad
bin Hambal, dan lain sebagainya. Kemudian ada guru beliau di luar kitab Jami'us Sahih. Yang pertama Ibrahim bin Bashar Ar-Ramadi, Ibrahim bin Muhammad bin Yahya bin A'bad bin Hani' Asy-Syajari, Abu Hafs Ahmad bin Hafs Al-Bukhari, kemudian ada Ahmad bin Khalid Al-Wahabi, dan lain seterusnya. Kemudian di slide selanjutnya ada para murid dari Imam Bukhari, yaitu di sini ada At-Tirmizi, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, Ibrahim bin Ma'kil An-Nasafi, Ibrahim bin Musa Al-Jauzi, Abu Hamid Ahmad bin Hamdun bin Ahmad bin Rustum Al-A'masi An-Naisaburi, dan lain seterusnya. Baik, Mungkin saya kembalikan kepada moderator, kepada Akhi Syauki. baik. Terima kasih kepada Akhi Rehan. Kurang lebih demikian penjelasan daripada tarikh ruwah dari hadis yang menjadi hadis pokok kami, dan mana kami menemukan 5 rawi. Yang pertama Imam Al-Bukhari, Imam Al-Humaidi, kemudian Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Abi Bakar, kemudian Anas bin Malik. Kurang lebih demikian. Eh, Syukran kasiran ala ihtimamikum jami'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Thank you, Saugi.